Apa yang benar-benar Anda inginkan setelah Anda mengaku bahwa Anda adalah seorang Kristen dan percaya pada keselamatan yang ada di dalam Yesus? Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Ketika Anda bekerja, ketika Anda berumah tangga, ketika Anda bermasyarakat. Dan kita akan melihat tujuan dan keinginan terbesar dari Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Yesus dan bertobat dari segala dosanya. Keinginan ini adalah keinginan Paulus terhadap jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Paulus ingin jemaat di Kolose pada waktu itu mengenal dia secara pribadi, dan kita akan melihat pengenalan seperti apa yang Paulus inginkan mereka kenal. Paulus ingin mereka mengenal dia sebagai apa. Dan kita akan melihat di ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus ingin setiap jemaat di Kolose mengenal dia sebagai seseorang yang memberitakan Yesus, sebagai seseorang yang memberikan penghiburan dan kasih, dan penghiburan dan kasih itu bersumber dari Kristus, dari kasih karunia Tuhan. Dan Paulus ingin jemaat di Kolose juga memiliki keyakinan, pengertian untuk mengenal rahasia Allah yang ada dalam perjanjian lama tentang seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, Paulus ingin jemaat di Kolose mengenal dia sebagai seseorang yang memberitakan Kristus, sebagai seseorang yang memberitakan Injil, sebagai seseorang yang membawa kasih, sebagai seseorang yang menghibur orang-orang yang hidup dalam duka karena dosa. Dan selanjutnya yang Paulus inginkan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Setiap orang yang mengenal Kristus memiliki pengetahuan dan hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang benar dan salah, untuk melihat kehendak Allah atas hidupnya. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Ya, Paulus ingin, yang selanjutnya, keinginan Paulus adalah agar jemaat di Kolose tidak diperdaya dengan kata-kata yang indah, yang seolah-olah benar, namun tidak membawa mereka semakin mengenal Yesus, melainkan membawa mereka semakin berpusat pada diri sendiri dan mengerjakan segala sesuatunya untuk diri sendiri, atau untuk ego, untuk nafsu, untuk kepuasan yang tidak memuliakan Allah sama sekali. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Paulus ingin jemaat di Kolose dapat mengenal dia sebagai pemberita Injil. Paulus ingin jemaat di Kolose semakin mengenal Kristus dan mendapatkan penghiburan dari Kristus. Paulus ingin jemaat di Kolose hidup dalam segala hikmat yang berasal dari Kristus atau berasal dari Injil. Paulus ingin jemaat di Kolose memiliki kehidupan yang tertib di dalam Kristus. Iman mereka dapat dilihat oleh orang lain. Iman mereka dapat terpancar melalui kehidupan mereka hari lepas hari. Lalu, apa relevansinya hal ini dengan kehidupan kita di masa modern? Sebagai seorang Kristen, kita perlu memiliki hati yang berpusat pada Injil Kristus dan tidak mudah terfana
atau tergoda dengan kata-kata yang indah, pengajaran yang seolah-olah benar, tapi memisahkan kita dari Kristus dan hanya membesarkan ego kita sendiri. Kita perlu menjadi seseorang yang bertumbuh untuk mengenal Yesus. Dan dalam pengenalan itu, kita memiliki hati yang kuat untuk ingin memberitakan Kristus kepada orang lain. Dengan penuh sukacita, kita ingin memberitakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itulah yang perlu kita kerjakan di masa modern ini. Dan selanjutnya, kita perlu memiliki sukacita ketika melihat iman orang-orang yang menerima Kristus itu bertumbuh. Itu adalah sumber sukacita yang sama dengan sukacita yang dirasakan Kristus atau dirasakan Allah ketika seseorang bertumbuh dalam iman mereka untuk mengenal anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki keinginan yang sama dengan keinginan Paulus, agar Roh Kudus menselaraskan hati kita seperti kehendak Kristus. Amin.